Assalamualaikum, this is Melia and Akis. Jadi karena banyak pertanyaan yang harus aku jawab, karena kemarin aku sempat kasih ini buat kalian nanya di Instagram dan biar aku bisa jawab. Di sini ada beberapa pertanyaan. Kalau kalian bisa lihat di sini ada beberapa pertanyaan tuh. Tapi sebelumnya aku minta maaf ya karena Akis nggak bisa masuk frame, karena mungkin sebagian dari kalian yang penyuka K-pop pasti tahu kenapa anak militer itu seharusnya nggak masuk ke frame manapun, mau platform apapun di situ sebenarnya nggak boleh. Tapi kalau live kayak yang kemarin kan, kenapa Akis lebih banyak diam, lebih banyak nggak bergerak atau gimana? Karena sebenarnya emang Akis tuh nggak boleh masuk frame, guys. Jadi kita minta maaf. Kali ini bikin videonya dengan suara Akis aja, nggak dengan Akisnya. Oke. Di sini sebelumnya aku mention sesuatu ya, seharusnya aku nggak sepatutnya juga menggubris komentar buruk, tapi Mega juga manusia, jadi punya hati. Seperti yang kalian tahu, kita lumayan sering lewat di Facebook akhir-akhir ini karena banyak yang share, banyak yang nonton, banyak yang mendukung dan ngasih doa untuk abang-abang dan kakak-kakak yang udah mendoakan Mega dan Akis. Terima kasih banyak atas support dan antusias kalian. Terus di sini ada beberapa komen yang menurut Mega jahat banget ya. Padahal kami sendiri tidak merugikan siapapun di sini. Kami nggak minta sumbangan dana, enggak, kami enggak ngabisin beras di rumah kalian juga enggak tadi. Jadi ada baiknya kalau memang enggak suka, abaikan saja, enggak perlu terlalu mengulik-ngulik hal yang tidak seharusnya kalian kulik. Seperti aku kasih contoh, tadi aku sempat baca di salah satu komen di grup kita, itu grup Inhil, berita Inhil kalau nggak salah. Ada yang bilang gini, paling si cowoknya juga kuli. Kenapa ya? Kenapa terlalu spesifik seperti itu? Maksudku kayak, kalaupun memang Akis kuli, apakah itu merugikan abangnya atau gimana? Aku juga nggak ngerti. Maksudku kayak, selama pekerjaan itu tidak merugikan orang lain, itu sah-sah aja ya teman-teman. Menurutku semua orang itu punya sebuah pekerjaan itu mulia selama nggak merugikan siapapun dan itu halal. Jadi untuk abangnya tolong dengan sangat jangan karena kamu nggak suka kita jadi mengecilkan salah satu pekerjaan orang lain. Mungkin kalau dari kita sendiri ya udah gitu, karena Akis juga nggak merasa tersinggung. Tapi menurut aku, kalau kamu benci, kamu nggak suka kita, ya sudah, diabaikan aja, dan kamu nggak perlu mengata-ngatai pekerjaan orang lain. Itu nggak benar, karena aku lihat kamu juga udah lebih tua dari aku. Jadi aku minta maaf kalau seandainya kata-kata aku ini salah. Tapi ada baiknya abangnya janganlah membawa pekerjaan orang, itu nggak ada manfaatnya buat kita, guys. Lagi pula sejauh ini kita nggak pernah minta uang sama siapapun, dan ada juga yang bilang tentang keluarga Akis bla 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 segala macam. Satu hal yang harus kalian tahu, di sini aku itu hanya coba untuk membagi momen bahagia aku di sosmed, dan which is aku kira itu sangat-sangat normal karena banyak banget orang yang juga melakukan hal yang sama dengan aku. Cuman kan
kalau misalnya sampai FYP, sampai viral kemana-mana, itu di luar kendali aku, itu di luar, bukan, aku nggak bisa mengkontrol itu. Aku nggak mungkin juga marahin orang yang nge-share, aku nggak mungkin juga langsung kayak kalian nggak boleh nge-share yang kayak gini, nggak mungkin kan, karena sosmed itu jangkauannya luas. Jadi aku minta banget buat kalian yang sampai ke ranah-ranah sana, ada baiknya kalian tidak usah mengurusi sampai ke sananya, karena balik lagi, sejauh ini kami tidak merugikan siapapun dan kami tidak merugikan, tidak meminta uang kepada siapapun. Kami di sini pure hanya ingin membagi kebahagiaan, dan alhamdulillah banyak yang mensupport, dan sangat-sangat terima kasih buat kakak-kakak dan abang-abang yang udah mendoakan kami yang baik, yang sudah memberi semangat Mega. Karena jujur, kenapa video ini sangat lama sekali diupload, karena Mega sempat bacain banyaknya komentar jahat yang terus-terusan muncul, komentar jahat yang terus-terusan menuding sana sini segala macam, padahal kalian baru kenal aku lewat sosmed, itu pun nggak kenal ya, kalian baru melihat aku lewat sosmed. Dan oke, stop, sepertinya too much. Maaf kalau aku banyak bicara di awalan ini, karena ini memang nggak baik buat mental aku sebenarnya. Si Akis juga sendiri sempat bilang kalau misalnya masuk ke ranah yang tidak seharusnya dibicarakan, kami bisa menindaklanjuti. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya untuk abang-abang dan kakak-kakak yang berlebihan, tolong dikurangi sedikit. Oke, ada pertanyaannya adalah, aku asli dari mana? Aku asli dari Sungai Pinang. Nah, di sini banyak yang mention mereka itu tidak cantik, tidak ganteng, kenapa harus viral? Aku juga nggak tahu sebenarnya ya guys, kenapa bisa viral. Tapi menurut aku di sini, aku lebih mention perjuangan Akis yang mau datang ke tempat aku, yang which is dimana orang kita sendiri, ibaratnya kamu orang Pengalihan, Eno, kamu orang Pusaran, kamu orang Rumbai, belum tentu tahu di mana letak Sungai Pinang. Sedangkan Akis sendiri, dia itu dari Korea Selatan, dan dia menerima tantangan yang dikasih oleh keluarga aku dengan baik, dengan ya tanpa mengeluh, kayak ya udah ayo. Terus ceritain awal mula ketemu. Aku sama Akis itu ketemu itu di 2021, which is itu dimana aku masih SMA dan Akis juga masih study di US. Terus umur Akis itu baru masuk 28 guys. Terus kenalnya dulu waktu aku zaman SMP SMA, aku memang lumayan tertarik dengan bahasa asing. Nah, di situ ibaratnya kalau di sekolah aja rasanya kurang cukup, karena kita butuh native speaker, orang-orang yang memang benar-benar ngomong bahasa Inggris lancar, jadi kita bisa improve English skill kita. Di situ aku kenal Akis di 2021, dimana itu udah mulai masuk corona. Karena aku bosan banget, akhirnya aku download salah satu language exchange, dimana kita pertukaran bahasa, satu aplikasi yang kalau kalian mau nanti aku bakal kasih beberapa. Kita kenalan di situ, di aplikasi pertukaran bahasa itu dari 2021. Tapi karena aku sibuk sekolah, aku sekolah di SMA 2 Enok, tapi sayangnya karena corona, jadi kita cuman ngerasain masa-masa sekolah indah itu di kelas 10. Dan Akis waktu itu masih di US. Akis itu juga sempat
gimana ya, kita tuh sama-sama hilang timbul putus nyambung. Karena menurut aku pacaran kalau nggak ketemu itu ya udahlah ya, itu bisa dibilang cuman hangat-hangat tai ayam lah kalau orang kita bilang. Nah, dan Akis sendiri juga sama. Akis juga kayak yang kalau nggak ketemu ya udah mau gimana lagi. Nah, di 2023 sekitar Mei itu dia udah bikin rencana di tanggal 10 Mei waktu itu. Karena aku bilang kalau kita nggak ketemu mungkin aku bakal cari orang lain, karena di situ aku juga sempat dekat sama beberapa cowok dari negara lain kayak Maroko dan sebagainya. Terus karena dia menerima tantangannya dengan baik, di situ Akis datang, tapi sayangnya nggak jadi karena di tanggal 10 itu aku sempat upload foto kalau Akis itu kena corona. Akis sempat kena corona di tanggal 7 Mei. Akhirnya dimundurin dan kita ketemunya itu di tanggal 17. Nah, kita akhirnya di situ kita officially jadi pasangan, kita pacaran. Yang mana itu udah hampir 1 tahun masuk sekarang. Dan aku dan Akis itu punya beberapa kecocokan yang sama. Menurut aku itu sangat penting ya dalam hubungan. Akis itu mendengar yang baik, dia pengertian, dan juga yang paling penting menurut aku adalah ketika aku berbicara, ketika aku mau menyampaikan sesuatu ke Akis, dia akan mendengarkan dengan baik dan melakukannya dengan baik. Terlebih lagi, dia itu tidak pernah membantah perkataan aku, dan sejauh ini setiap apapun yang dia bilang dan dia janjikan itu selalu ditepati. Karena menurut aku perempuan itu sangat sensitif sama janji. Karena orang telat janji sedikit aja aku pasti udah ngereok. Dan Akis alhamdulillah nggak gitu. Terus kenapa bisa sampai ke inhale? Jadi kami itu kan sering berpergian bersama karena aku emang suka traveling. Dan alhamdulillah sejauh ini aku udah ke Bandung, udah ke Bogor, udah ke Jakarta, udah ke Tangerang, Cikarang, Bekasi, udah ke Lampung, udah ke Kuningan, aku udah ke Bali, segala macam. Ya lumayan lah gitu, kalau lumayan jauh dari tempat kita, dari Inhale. Dan Akis juga suka traveling, jadi kita sama-sama traveling. Tapi kenapa bisa sampai ke sana? Karena gini, sebelumnya aku minta maaf sebesar-besarnya karena kita hanya mengumumkan pertunangan. Kenapa kita hanya mengumumkan pertunangan? Karena di sini kalian pasti tahu, menikahi WNA itu tidak mudah. Pasti beberapa orang tahu menikahi WNA itu tidak mudah karena ada beberapa peraturan yang harus kita datangi ke Embasi Jakarta, dimana kita harus melengkapkan dokumen. Di situ baru kita bisa dapat buku menikah. Kalau kalian bertanya sebenarnya kakak udah nikah atau belum sih segala macam, aku bakal kasih bukti. Aku sebenarnya nggak mau ya, karena apa? Karena sebenarnya menurutku aku bakal nge-show up everything, tapi nanti ketika kami sudah dapat buku dan sudah dapat visa. Karena sekarang Akis ini sedang di militer, dia itu kemarin ada itu cuman punya waktu di Inhale itu 4 hari, which is itu cuman, maksud aku kayak 1 hari di pesawat di perjalanan, 2 hari bisa di rumah orang tuaku, dan hari besoknya kita harus sudah pulang. Kalian bisa mikirin gimana capeknya buat orang yang pertama kali masuk ke daerah kita. Karena banyak banget yang bilang kayak udah nikah aja nih. Oke, I will show you guys. Kita memang sudah menikah, tapi kita belum mendapatkan yang mana namanya buku nikah. Karena kalau memang menurut kalian menikah itu hanya menikah, menurut kami menikah itu sangat penting, karena ini satu-satunya cara biar kita itu dapat visa, biar aku bisa keluar dari Indo bersama suami aku. Hey, come here. So let's explain to them that we are already married, because I really cannot. Okay,
So guys, actually we're married, but for some reason tell them why we don't telling everything about we're married. Because our marriage documents are Mhm. meaningful in Indonesia, not worldwide. So we are married, but technically we are not married internationally. It's So- only religion, So it's a religious marriage, like so we cannot get visa. So we need to have like marriage book first, so we can get all document. But right now, he's so busy with military and everything like that, so we cannot get all of the document for the marriage book. Right? And also, I really don't want you guys to argue about why we're not getting married internationally, things like that, because we have our own reason. So, if you want to say something about it, I have nothing to say. Oke, itu dari Akis. Kenapa kita nggak mau langsung show up kalau kita menikah? Karena menurut kita cukuplah keluarga yang tahu, dan dosa sendiri pun ditanggung oleh diri sendiri. Maksudnya kayak gitu ya. Cuman karena sejauh ini kayaknya terlalu banyak orang yang mengurusi. Sebenarnya Mega juga sendiri nggak tahu bakal seperti ini, karena Mega mikirnya oh ya udah, ketika kita dapat visa tahun depan, kita dapat buku, baru kita bakal show up everything, baru kita bakal mengumumkan oh kita sudah menikah. Tapi ternyata sejauh ini terlalu banyak yang mencampuri dan bahkan sampai masuk ke ranah-ranah yang tidak seharusnya. Oke, maaf jadi terbawa emosi sedikit. Ada yang bilang cerita awal jumpa. Ini aku nggak tahu maksudnya gimana. Mungkin awal gimana kita jumpa nih. Setelah 2 tahun kita cuman video call, cuman teleponan, akhirnya kita ketemu pertama kali itu di 17. Kita malu-malu banget. Di situ aku masih kayak yang, kamu siapa? Karena dia tiba-tiba beneran datang, karena aku mikirnya orang ini pasti bercanda. Kalau kalian ngikutin TikTok aku, kalian pasti tahu dan pasti udah ngelihat video-video yang udah aku upload di situ, dimana kita sempat liburan ke Bali bareng temannya Akis. Di situ ada teman-teman Akis, di situ ada aku. Akis ini juga dia gimana ya? Mungkin aku bisa bilang aku sedikit beruntung karena Akis tidak pernah malu punya aku, meskipun bentukan aku seperti ini. Akis itu selalu cerita ke teman-teman, cerita ke keluarga, bahkan di militer kita selalu video call, dan aku selalu kayak ke teman-temannya langsung kayak halo segala macam, diperkenalkan ke teman-temannya, dan teman-temannya itu sopan ke aku. Mereka juga kayak happy, kayak Oni, kayak yang halo salam kenal kayak gitu. Bahkan ada beberapa yang bilang aku pengen cari cewek Indonesia, ya beberapa yang bilang kayak boleh nggak kenalin aku segala macem, karena dari Akis tuh selalu menceritakan hal yang baik ya. Akis tuh selalu kayak pacar gue nih ini nih, ke pacar gue nih gini nih, pacar gue gini, pokoknya selalu membuat aku terlihat baik gitu. Jadi banyak yang berpikir semua cewek itu baik. Sebenarnya semua cewek itu baik guys, cuman ya ada yang nakal sedikit. Kapan ke Bali? Kita traveling, ada rencana lagi, tapi karena bentar lagi ulang tahun aku, which is dimana ulang tahun aku yang tahun kemarin itu di Korea, karena Akis kan militer, jadi Akis maunya aku yang ke Korea, dan Akis memang semua itu Akis yang tanggung. Jadi aku tuh cuman terima beres, aku cuman diam di rumah, ketemu sama keluarganya, dan ya udah. Dan rencananya tahun ini masih sama, tahun ini aku masih harus ke Korea lagi. It's okay. Lewat APK, ada yang nanya kenalnya di mana? Lewat APK, awalnya lewat satu aplikasi pertukaran bahasa, tapi baru ketemu setelah 2 tahun.
cara dapetin gimana ya, mungkin pertama karena Akis ini sebenarnya dia 10 tahun tinggal di Amerika, which is itu dia dari kuliah gitu, become a doctor, future. Sekarang lagi di kakak sekarang lagi di mana? Sekarang aku di Tangerang karena aku harus ngurus kuliahan. Gini, dulu aku waktu selesai dari SMA aku pengen banget kuliah, dan kalian tahu jujuran aku, mahar aku kalian mungkin sudah tahu berapa, dan kita sepakat, aku dan Aki sepakat kalau aku tetap ingin mengejar pendidikan aku sampai aku benar-benar mendapatkan apa yang aku mau, karena aku orang yang bisa dibilang tidak akan merubah kemauan aku semudah itu, meskipun ada Aki sekarang yang ibaratnya dia bisa mengasih segalanya ke aku, bisa pokoknya semuanya sudah bisa dibilang terjamin, tapi aku tetap mau melanjutkan pendidikan. Jadi insya Allah aku bakal kuliah tahun ini, jadi doain semoga aku bisa kuliah, semoga aku diterima. Udah berapa lama di Jakarta? Aku di Jakarta udah hampir 2 tahun ya. Sebenarnya aku mau linjur ke IT, tapi nggak bisa, jadinya harus ke mass communication. Bentar ya, aku bacain semua pertanyaan yang ada di sini. Ortu cowok nggak ikut pas lamaran kak. Gini, kita sudah nanya dengan jelas ya, kalau misalnya mama papa dari Kan Hyun ikut, aku nggak bisa bawa ke Inhil. Sedangkan di sini aku membawa Kan Hyun ke Inhil. Satu, aku mau dia ziarah ke makam mamaku, karena memang mamaku mungkin yang udah kenal sama aku dari dulu tahu kalau misalnya almarhum mama itu udah nggak ada, jadi nggak mungkin dong dibawa-bawa, makamnya juga nggak mungkin dong, jadi anaknya yang harus datang. Ini tisu, jadi anaknya yang harus datang ke sana. Kalian kalau misalnya udah nonton kemarin live aku yang sehabis kita acara itu, kita sempat ziarah ke tempat mama, karena memang kalau dari aku pribadi, menurut aku harus memperkenalkan dia ke mamaku. Dan kedua, kenapa ortunya nggak bisa ikut? Kita bisa lihat nih, jalan dari Rumbai ke Pengalihan aja itu jeleknya gimana. Mereka itu nggak bisa cuti guys. Satu, mereka nggak bisa cuti. Dua, jalannya terlalu ekstrim untuk mereka yang sudah berumur. Mereka tuh udah umur 60 tahun, udah umur 70 tahunan. Kalian aja yang orang biasa, orang-orang yang ibaratnya udah emang tinggal di situ, yang udah tinggal di situ pasti juga mikir, malas kali lah balik ke Pengalihan nih, malas kali lah balik ke Sungai Ukam nih, karena jalannya rusak. Nah itu. Ketiga, kenapa? Karena adanya dia tuh kuliah, mereka nggak bisa libur seenak hati. Ini bukan kayak kita pulang pergi dari Tembilahan ke Sungai Rukam, bukan. Ini beda negara masalahnya. Terus juga kalau seandainya kalian bilang itu alasan aja, alasan kan memang orang tuanya nggak mau ikut, oke, silahkan pikir seperti itu, karena aku juga nggak memaksa siapapun percaya di sini, karena menurut aku ya udah, kalau kalian nggak percaya kenapa aku harus bersikeras. Dan kalian pasti tahu berapa harga tiket bolak-balik, silahkan cari sendiri. Terima kasih. Kalian bayangin aja, jadi kita harus spending sebanyak itu untuk bolak-balik Korea Indo. Makanya dari itu kita sempat diskusi untuk melakukan wedding itu tetap ada, tapi
semua perempuan pasti punya yang namanya wedding dream. Dan aku sendiri pribadi aku maunya di Bali. Jadi kita sudah sempat merembukkan dulu, kita sempat berbicara gimana kalau seandainya di sana, karena orang tua dia itu cuman sanggup kalau Jakarta atau Bali. Karena Inhil itu mungkin lah ya kalau ada tol nanti, semoga tol dibangun ya, amin. Terus hal yang gak bisa kalian lupain pas momen tunangan. Ini bukan pas momen tunangan, tapi momen dimana dia mau jadi mualaf. Karena jujur di Korea sendiri itu yang Islam sedikit. Mungkin yang suka K-pop, suka Korea-Koreaan pasti tahu kalau di sana itu yang namanya Islam masih kurang welcome di sana. Dan dia tetap mau, meskipun dia sempat bilang gini, aku nggak bisa jadi muslim cuman hanya karena aku pengen jadi suami kamu, aku maunya dari hati aku. Dia sempat pernah bilang gitu sekitar awal-awal ketemu lah, beberapa tahun. Akhirnya tahun ini dia sendiri yang bilang aku mau jadi orang muslim. Dia maaf ya, soalnya aku memang, dia bilang gitu, aku mau jadi muslim, aku mau masuk ke Islam kamu, aku masuk ke agama kamu, aku mau jadi Islam, aku mau mempelajarinya meskipun mungkin sulit. Terus dia juga sempat bilang, maaf ya kalau misalnya aku nggak bisa jadi imam yang baik untuk sekarang, tapi aku bakal belajar lagi. Dia sempat kayak minta maaf segala macam, dan itu menurut aku udah keputusan yang sangat-sangat mengharukan buat aku ya. Aku nggak tahu buat kalian gimana, mungkin kalian mikir biasa aja tuh, orang dia bukan artis, bukan segala macam. Satu lagi, kemarin aku sempat baca si cowoknya gak ganteng, bahkan bukan artis. Tak maaf banget kalau misalnya sampai dia ini artis, aku yang angkat tangan, dan aku tidak akan mau. Karena apa? Karena aku akan mati berdiri oleh fans-fansnya. Sekarang aja itu di Instagram, aku nggak tahu kenapa, tapi udah cukup banyak yang nge-DM aku dan bilang kayak, lu nggak cocok segala macam. Oke, aku mungkin berwajah pulu-pulu terserah. Yang penting ya sudah lah kan. First impression, air. Dia ini tahan dimanapun, dia ini ibaratnya apapun itu dia bakal kuat kecuali air. Dan air kita kebetulan di Inhil ini sedikit Milo, Choco Milo ya, cappuccino. Nah kebetulan di rumah itu ada sanyo, tapi sanyo itu airnya merah, tetap merah, jadi dia mandinya air hujan. Kalau soal makanan, dia makan apapun yang dikasih karena dia sangat menghargai makanan. Jadi dia nggak pernah yang, oh ini makanannya nggak enak, ini, dia nggak pernah kayak gitu. Paling tidak dia pasti nyicip sedikit dan tetap bilang itu enak. Jadi dia tidak komplain soal makanan. Terus dia bahkan sampai suntik malaria karena dia pikir bakal banyak banget nyamuk di kampung, padahal sebenarnya nggak sebanyak itu ya. A day in my life nanti aku juga banyak stok travel waktu sama-sama, tapi emang belum aku edit karena ngedit cukup susah ya. Selanjutnya mirip Fuji, makasih. Fujinya langsung dimirip-miripin saya, makasih. Dimana awal ketemu? Di awal ketemu yaitu di language exchange application. Apa ya lagi? Kak kan baru pacaran, oke sekarang udah tunangan, tapi kok bisa serumah ya, kan belum halal. Kebetulan tadi udah aku jawab ya guys, dan disitu memang kita we have like reason untuk menutup
kita nggak menutupi, cuman kita butuh waktu. Karena sekarang aja masalah tunangan ini, kalian sudah lihat berapa banyak orang yang menghakimi kami, yang banyak yang bilang lah, emang boleh masuk Islam cuman karena mau tunangan, emang boleh masuk Islam cuman karena perempuan lain. Maaf banget, tapi Islam itu indah, agama kita ini indah. Ada baiknya kalau kalian memang gak bisa memberikan komen bagus, kalian tidak bisa memberikan doa bagus kepada orang yang baru menjadi mu'alaf, kepada orang yang baru masuk ke agama kita, yang ibaratnya harusnya kita itu welcome. Dan aku gak memaksa ya, maksudku kayak kalau kalian gak suka ya sudah, kalau kalian gak suka ya ada baiknya kalian abaikan saja, tanpa harus kalian kasih komen-komen buruk segala macam yang kalian bilang, oh dia itu cuma segini-segini. Kita nggak tahu hati manusia, okay? So stop. Why would you need to be like that? Stop judging people. Berhentilah. Kemana? Berhentilah. Oke, gimana? Ada pertanyaan lain lagi, gimana perasaannya? Pertama aku sedikit nggak percaya ya, karena awalnya kita ya cuman kita pacaran guys, seperti layaknya anak-anak muda zaman sekarang. Kalian pasti tahu gaya pacaran anak muda seperti sekarang gimana sih. Dan kebetulan kita ini sering travel together, karena dari itu kita memutuskan mending kita seperti ini. Aku juga tidak suka terlalu, karena kan aku anak perempuan dan aku tahu yang aku seret itu banyak. Jadi lebih baik aku menyelesaikan segalanya secara langsung, meskipun di belakang mungkin akan ada kesulitan. Kesulitannya apa? Ya ini, kesulitan kami adalah untuk mendapatkan buku nikah, karena kami harus bisa menembus visanya agar aku bisa pindah ke Korea. Okay. Cowoknya kenal gak sama yang boyband? dia kurang suka K-pop. Kakak kerja di Jakarta selama ini. Gimana ya? Kayaknya aku bisa dibilang aku cuman traveling aja. Uang 1 juta berapa kalau di Korea? 1 juta di Korea 50.000 won itu setara 800.000 di sini. Masih lama atau dalam resepsi. Nah, di sini aku mention resepsi ya, karena banyak pertanyaan tentang resepsi. First of all, like what I say before, kan kita udah bilang kita wedding itu setiap orang pasti ada wedding dream, dan aku pengennya itu di Bali. Aku pengennya bisa ngumpulin keluarga aku dan segala macam. Kalian pasti ngerti, dan itu ngundang satu keluarga besar itu nggak bisa uang sedikit guys. Maka dari itu kita harus work hard, kita harus berjuang terlebih dahulu. Jadi mungkin nggak bisa dalam waktu dekat, apalagi dia ini dalam masa pendidikan, which is itu militer, dimana itu dia sedang dalam masa pendidikan militer. Buat kalian pencinta K-pop atau yang nonton drakor pasti ngerti gimana susahnya berurusan sama orang militer. Dia ini aja sampai harus sembunyi-sembunyi untuk ngabarin aku, sembunyi-sembunyi untuk menghubungin aku, karena memang megang HP itu aja kadang susah. Tapi karena dia udah hampir setahun, jadi udah boleh megang HP. Gimana bisa lancar ngomong bahasa Inggris? YouTube dan musik. Setelah menikah akan tinggal di mana? When we getting married, where we gonna live? Call me here and tell them. There's a lot of questions like that, so I mean, I don't know, it depends which country is going to accept my license, doctor's license. But I mean, it is possible to live in Indonesia, I think. So you wanna live in Indonesia?
but I think most likely it's going to be Korea or the US. Oke, karena dia ini kan dokter, jadi dia itu harus ngeliat dulu. Sebenarnya kita juga mau kok seperti yang dibilang mending di Indonesia aja atau segala macam, tapi kan kita lihat dulu nih bisa dipakai nggak nih lisensi dia di sini. Dan kalian tahu kan gaji di sini ya bisa dibilang begitulah. Mungkin kita akan tinggal di Korea atau di Amerika karena dia ini lulusan Amerika. Dan mungkin kalau misalnya dari orang tuanya mau kita tinggal di Korea, kita bakal tinggal di Korea. Next. You know, actually, we can live in Dubai with doctor's license in America. They're just gonna be like, yeah, you can work in Dubai with the license from the US. Like, I don't think we need to take extra tests to work there. Tuh, karena kalian tahu kayak dia kan dokter spesialis, jadi harus ngelihat nih peluang yang gede itu di mana. Kalau misalnya peluang gedenya ada di Amerika, kita akan tinggal di sana. Kalau peluang gedenya ada di Korea, kita bakal tinggal di sana. Kalau peluang gedenya ada di Dubai atau di negara lain, kita akan ke sana. Pertemuan yang tidak disengaja. Emang aplikasi bener. Anyong Kamega. Aku juga army dulu. Aku army itu dari SMP tahun 2016. Which is itu yang paling viral dulu, Mitch Drop. Tuh. Pasti kalian tahu. Oke, that's all. Jadi kalau kalian masih mau penasaran, mau tanya-tanya sesuatu atau minta, Kak ceritain dong lebih detailnya, kita bisa cerita nanti di live TikTok atau di mana. Karena untuk sekarang aku banyak minta maaf. Mungkin ada kata-kata aku yang salah atau menyinggung salah satu orang atau apapun itu, aku benar-benar minta maaf. Untuk sekarang pun misalnya kalian bertanya, kenapa Kak, kenapa ini, kenapa mental aku sedang tidak baik-baik saja. Aku emang banyak yang ngechat, banyak yang DM bilang, Kak jangan bacain komen jahatnya. Tapi gimana ya, kita ini lebih cenderung lebih memperhatikan yang tidak baik. Itu memang sifat alami manusia ya. Sedangkan papan putih satu tetes ada bintik hitam, pasti kita akan memperhatikan bintik hitamnya dibanding papan putihnya. Itu sama-sama aku bolak-balik terus ke grup Beritain Heal itu, berharap mereka ngubah, padahal hasilnya pasti sama. Mereka tetap bakal ngejudge aku, tetap bakal membawa hal yang tidak seharusnya mereka korek-korek. Ibaratnya itu bukan ranah mereka sama sekali. Tapi mungkin kalau memang sudah keterlaluan, kita akan mengambil tindakan. Karena dari Akis sendiri, menurut Akis ini gak baik buat kesehatan aku dan gak baik untuk kami berdua. Big hug here. We're gonna say thank you to I did you yesterday, alright? Say terima kasih. Terima kasih. Untuk say it properly. I always do like this to you. Say it properly. How? Terima kasih. Terima kasih Untuk doa baiknya dari kakak-kakak dan abang-abang yang sudah mendoakan Akis. Insya Allah Akis jadi imam yang baik. Oke. Akis tuh memang gak bisa bahasa Indonesia sama sekali, jadi setiap ngomong sama dia aku harus mentranslatekan. Setiap keluarga aku ngomong aku harus mentranslatekan. Tapi ini juga terjadi sama aku ketika aku ke Korea. Jadi apapun yang aku omongin harus ditranslatekan sama Akis.
buat ngomong sama yang lainnya. Okay, so we're gonna say thank you for everything. Thank you for support, and thank you for people who really care about us. Thank you. We will. Silakan kalau kalian mau bertanya lebih lagi, aku bakal jawab lagi seperti yang aku bilang sebelumnya. Bye bye. Bye.